Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita di dalam keadaan apapun. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, saya ingin menjelaskan mengenai teknik atau tata cara pembelajaran bahasa Inggris pada masa pembelajaran jarak jauh saat ini. Eh, Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kita sudah memasuki semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Yang mana pada saat ini kita harus mengikuti kegiatan KBM dengan cara daring, ya, dari jarak jauh. Ini sebuah challenge atau tantangan bagi kita semua, baik kalian sebagai siswa maupun kami sebagai fasilitator di sekolah. Ya. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, pembelajaran bahasa Inggris pada kali ini menggunakan Google Classroom. Khususnya kalian yang difasilitasi oleh Mr. Dick, yaitu kelas 10 IPS 1 dan 10 IPS 2 untuk pelajaran lintas minat, maupun kelas 11 lintas minat dan kelas 11 peminatan bahasa, serta kelas 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3 untuk mata pelajaran bahasa Inggris wajib, dan yang terakhir kelas 12 LM atau lintas minat. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, sebagaimana tadi disampaikan, ini adalah sebuah tantangan baik buat diri kalian maupun buat saya. Mr. Dick juga belajar mengenai bagaimana caranya menyelenggarakan kelas di Google Classroom. Anak-anakku, ciri seorang profesional itu adalah mau belajar. Baik saya maupun kalian, kita semua harus sama-sama belajar. Belajar mengantisipasi kehidupan baru di masa pandemi ini. Anak-anakku yang Bapak banggakan, pembelajaran melalui Google Classroom itu diisi dengan minimal 3 macam item. Yang pertama material, main menu-nya adalah material, ya. Bahan bacaan atau berupa bahan bacaan atau berupa PowerPoint, presentasi maupun berupa video. Kemudian yang kedua ada ini agak kurang nyaman. Yang kedua yaitu tugas, ya. Tugas baik tugas kelompok maupun tugas individu. Yang ketiga latihan dan ulangan. Bedanya latihan dan ulangan adalah, bedanya latihan dengan ulangan, kalau latihan itu tidak berbatas waktu yang lama, kalau ulangan berbatas waktu pendek. Nah, anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, konsep pembelajaran di Google Classroom ini berupa interaksi langsung maupun tidak langsung. Interaksi langsungnya bagaimana? Apabila misalkan Bapak Ibu guru memberikan instruksi untuk kalian menghadiri Google Class menghadiri virtual meeting classroom, ya, menggunakan Zoom atau Google Meet atau menggunakan Webex. Kemudian interaksi yang tidak langsung melalui posting status dan respon dalam forum di Google Classroom. Anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, ini Mr. Dick masih bicara secara umum, ya. Spesifikasinya nanti kalian bisa ikuti sambil berjalan, kita sama-sama belajar.
Kalian juga boleh memberikan saran, masukan bagaimana kita sebaiknya menyelenggarakan kelas di Google Classroom. Anak-anakku, saya yakin kalian bisa, ya, dan saya yakin kalian mampu untuk mengikuti KBM ini, dan bahkan saya yakin kalian bisa memberikan saran yang terbaik bagaimana seharusnya kegiatan KBM di Google Classroom itu dilaksanakan. Kembali pada 3 menu utama dalam Google Classroom. Materi, ya, di sini ada materi yang bisa berbentuk file Word yang harus kalian lihat di Google Drive atau bisa diunduh untuk disimpan sebagai koleksi. Kemudian ada PDF juga sama, bisa dilihat, bisa diunduh. Kemudian ada video, mungkin video berasal dari YouTube yang bisa kalian lihat atau kalian download. Mungkin juga video file video mentah, ya, artinya yang memang disediakan untuk kalian bisa dikonsumsi tapi tidak disalurkan melalui saluran YouTube. Kemudian berikutnya bentuk materi itu bisa berupa link reference kepada materi-materi yang relevan dengan materi yang sedang kalian ajarkan, sedang kalian ikuti, maaf ya. Seperti apa? Misalkan Mr. Dick, kita di chapter 1 misalkan ada materi present continuous tense, misal ya. Nah, di situ saya letakkan link yang mana kalian akan dibawa oleh link itu menuju website Google, websitenya British Council. Di sana ada, atau Cambridge, yang mana di sana menyediakan materi tentang present continuous tense. Nah, kalian boleh berlatih di sana, bisa membaca-baca dan memahami apa itu present continuous tense lebih detail, pemakaiannya dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Nah, jadi untuk materi ini bisa berupa materi Word, PDF, PowerPoint, link website, link reference dari website, atau video dari YouTube, ya. Kemudian item yang kedua, tugas, ya. Tugas ini harus dipenuhi atau harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diminta. Kalau misalkan tugasnya meminta untuk komen atau memberikan deskripsi langsung di forum, ya langsung, tidak usah melalui tidak usah dikirim dalam bentuk lain, misalkan melalui WA atau melalui email. Kalau memang tugas tersebut meminta untuk dalam bentuk tulisan, ya, diketik, ya berarti kita menggunakan fasilitas Google Docs, kemudian kalian bisa berbagi. Jadi meminimalisir penggunaan gadget-gadget yang lain. Artinya ketika kamu menggunakan Google Doc itu sama dengan Microsoft Word, ya, kalau di aplikasi PC. Kalau di Google itu menggunakan Google Doc. Itu sama bentuknya, hanya layout saja yang berbeda. Dan kalian bisa mempergunakan itu untuk mengerjakan tugas. Lebih mudah, tersimpan dalam drive kalian masing-masing. Berikutnya, tugas menggunakan Excel misalkan. Kalau menggunakan Excel berarti kalau diketik manual di PC menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Tapi kalian bisa menggunakan Google Sheet, ya, langsung dari Excel, dari Google online tanpa harus menggunakan PC, ya. Atau kalian bisa menggunakan aplikasi-aplikasi Office yang ada di Android kalian, ya. Kemudian berikutnya Google Spreadsheet dan seterusnya sama fungsinya, ya. Item berikutnya adalah latihan. Anak-anakku, latihan dan ulangan, maaf. Latihan dan ulangan ini tadi sudah dijelaskan secara singkat. Kalau latihan itu batas waktunya panjang. Misalkan kita mempelajari satu unit ke-1, waktunya sampai dengan bulan Juli atau bulan Agustus tanggal 5 misalkan, sampai dengan 5 Agustus. Maka sampai dengan tanggal 5 Agustus itu kalian berkesempatan untuk mengerjakan latihan. Tidak harus pada hari itu juga.
Kemudian kalau ulangan tentu dilakukan sesuai jadwal ya. Sesuai jadwal. Apa itu jadwalnya? Kapan gitu kan? Nah, kalian tidak boleh ketinggalan informasi ya. Tidak boleh ketinggalan informasi. Khususnya Mr. Dick sudah memberikan instruksi kepada kelas yang Mr. Dick ajar itu menggunakan grup WA sebagai sarana komunikasi taktis langsung. Artinya Mr. Dick mungkin memberikan informasi maupun instruksi melalui WhatsApp grup tersebut. Nah, berikutnya ulangan itu selalu menggunakan Google Form ya, yang mana ada aturan-aturan tertentu yang harus kalian perhatikan. Biasanya di Google Form itu ya, biasanya saya ngeset untuk ulangan menggunakan Google Form itu berlaku hanya satu kali pada saat dikerjakan. Artinya ketika kalian ada kesalahan dan ingin mengulangi itu tidak bisa ya. Dan perhatikan juga pengetikan nama-nama kalian ya. Untuk absensi bisa dilakukan dengan cara membuat status di forum ya, atau juga mengisi Google Attendance ya, Google Sheet Attendance. Gitu ya anak-anakku. Saya yakin kita bisa ya. Dengan kerjasama kita, insya Allah kita bisa melakukan ini, menjalankan KBM meskipun dari jarak jauh dari rumah masing-masing ya. Kita insya Allah bisa. Kurang lebih seperti itu. Sistematika penilaian bahasa Inggris nanti tetap seperti umumnya, ulangan-ulangan harian, tugas-tugas harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester atau penilaian akhir semester gitu ya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Oh, maaf, ada satu lagi. Identitas ya anak-anakku. Mohon identitas kalian, nama email kalian harus sama, harus sinkron. Kalau namanya Ahmad Jeffrey As-Sidiki, dituliskan nama emailnya Ahmad Jeffrey atau Ahmad Jeffrey As-Sidiki lengkap. Ya, jangan menggunakan kode lain gitu kan. Itu anak-anakku. Mari kita sama-sama belajar, mari kita sama-sama meningkatkan kompetensi. Alhamdulillah kita diberi kesempatan untuk mengembangkan diri dalam konteks item ya, digital world. Mudah-mudahan kita semua bisa. Selamat belajar, selamat mengikuti KBM daring bahasa Inggris.